percayalah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan, pasti Anda menjadi pemenang. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, fasilitas apapun yang kami miliki sekarang, kami punya kesatuan hati yang luar biasa untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terus kekuatkan, mampukan kami untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Ya, malam ini saya mau menyampaikan sesuatu memang mengenai pertumbuhan iman sebenarnya. Nah, karena kita melihat keadaan sekarang sejak zaman COVID itu, apakah iman orang itu bertumbuh atau malah mundur sekarang gitu loh. Ya. Nah, memang satu sisi kita melihat kejadian-kejadian ini sangat membuat kita itu menjadi satu ketakutan. Tapi satu pertumbuhan iman itu juga bisa disebabkan orang lagi dalam penganiayaan atau di dalam kesusahan gitu. Harusnya imannya bertumbuh. Tapi di zaman sekarang ini, di zaman COVID ini ya, belakangan ini, kalau saudara perhatikan, bukan lagi maju sebenarnya. Imannya bukan bertumbuh. Malah kalau mau jujur, malah hancur-hancuran, malah mundur malah. Kebanyakan kalau kita lihat keadaan-keadaan yang terjadi seperti sekarang-sekarang ini gitu loh. Ya, karena juga memang artinya gini ya, secara menyeluruh kalau kita melihat umat manusia itu dipengaruhi dengan kejadian ini sangat luar biasa. Tetapi di pertumbuhan iman itu memang ada 3, saya tidak membahas semuanya. Mungkin yang pertama memang iman itu bisa bertumbuh di dalam penganiayaan, di dalam kesulitan, di dalam kesusahan ya. Itu bisa kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 13. Itu dalam penganiayaan. Nah, iman juga bisa bertumbuh karena mendengar firman. Itu Roma 10 ayat 17. Ya. Kan kemudian iman juga bisa bertumbuh kalau kita memuji dan menyembah Tuhan. Tapi malam ini saya ingin menyampaikan sesuatu apa yang kita sedang hadapi sekarang ini, seperti masalah COVID ini yang sampai sangat-sangat mempengaruhi iman, pertumbuhan iman kita sebagai umat Tuhan. Ya, saya perhatikan kalau saudara lihatlah ya, gini, apalagi sekarang ibadah sangat terbatas. Walaupun sudah dibuka, dikurangin kursinya, dijarangin, orang juga mau datang aja mereka segen gitu loh. Akhirnya timbul lagi, tambah banyak lagi. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita, kadang-kadang apa sih sebenarnya apa sih, kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang seperti ini terjadi gitu loh. Ini yang kadang-kadang menjadi suatu
pertanyaan bagi kita, kenapa sih ya kok Tuhan izinkan hal itu, hal seperti ini terjadi, sehingga dampaknya luar biasa gitu ya. Bukan dampak kepada hanya orang luar loh, dampak kepada gereja-gereja, orang percaya gitu. Ya, kadang-kadang kan kita terlalu juga berpikir bahwa di dalam Tuhan kita bisa bebas, bisa tidak kena penyakit. Enggak begitu ya. Faktanya banyak yang kena justru orang Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Ya, saya tidak bilang bahwa mereka salah, enggak begitu ya. Yesus saja enggak pernah menghakimi orang yang contoh di Lukas 13 mengatakan, apakah orang yang karena satu musibah dia mati, terus orang itu kita anggap berdosa? Enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Yesus mengajarkan kita enggak boleh mengatakan hal yang demikian gitu loh. Ya. Justru kalau kita melihat dengan kejadian umpamanya ada teman atau saudara kita yang benar kena terus dipanggil Tuhan, itu bukan dia berdosa, bukan. Justru kita tuh harus bersyukur karena kenapa? Dia menjadikan kita itu satu contoh supaya kitanya yang berubah gitu loh. Kitanya yang berubah. Jadi dia salah nggak? Enggak ada begitu. Ya, di dalam Yesus itu kita tahu, Yesus sendiri mengajarkan kita hal-hal yang kita nggak boleh menghakimi orang lain gitu loh. Nah, untuk itu sebelum saya lanjutkan, kita akan baca dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Demikian firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Dengan kejadian, dengan tekanan, dengan keadaan yang gitu parahnya itu, apakah iman kita ini makin maju atau makin menurun gitu loh. Nah, kalau saudara baca di 2 Timotius 3, justru iman itu harusnya bertumbuh di dalam keadaan yang tertekan, yang dalam kesulitan. Nah, kembali lagi kepada kita, situasi kita sekarang. Nah, baiklah. Satu hal yang harus saudara kita pelajari bersama-sama. Saya ini memang orangnya sesuatu yang ingin tahu gitu loh. Kenapa hal ini Tuhan izinkan gitu loh ya. Kenapa sebenarnya? Apa sih tujuannya gitu loh ya. Sebenarnya kalau mau jujur nih, saudara nanti search di Google Anda masalah pandemik atau masalah wabah-wabah penyakit di dunia itu bukan sekarang. Yang sekarang itu kalau dihitung jumlah kematiannya, jumlah efeknya enggak separah yang dulu gitu loh. Tapi kenapa yang sekarang ini membuat orang menjadi ketakutan? Memang ya sistem informasi yang membuat itu semua. Tapi kembali lagi saudara kalau lihat kebenaran-kebenaran yang ada bahwa kejadian-kejadian ini, apakah Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan izinkan? Itu yang menjadi penting bagi kita. Sebenarnya apa sih maksudnya gitu? Coba saya ada catatan di sini. Wabah Antonius terjadi tahun 165. Tahun 165 sesudah Masehi. Tahun 165 loh, berapa tahun yang lalu. Anda bayangkan itu matinya 5.000. Jumlah manusia berapa ya? Tahun 165 gitu loh. Ya. Terus tahun 249 itu berulang sampai tahun 430
itu wabah Athena. 100.000 orang terinfeksi. Justinianus tahun 541 yang mati, yang meninggal itu 50 juta orang. 50 juta orang, 26% dari populasi dunia mati. 26% dari populasi dunia. Itu tahun 541. Kemudian tahun itu di bawah tahun 1000. Di atas tahun 1000 itu ada lagi namanya Black Death atau maut hitam. Tahun 1345 hampir memusnahkan Eropa. Ya, hampir memusnahkan Eropa. Bayangkan. Tahun 1300. Itu terus tahun 1665 sampai 66 itu wabah besar London membunuh 100.000 orang atau 20% penduduk London. Terus wabah besar Marseilles tahun 1720 100.000 orang meninggal. Terus yang parah-parah seperti wabah pes itu tahun 1845 sampai 1945 wabah pes menjalar pada seluruh dunia. Nyaris melumpuhkan dunia, yang mati secara resmi tidak dicatat. Namun diperkirakan puluhan juta orang jadi korban. Terus ada flu Rusia, flu Spanyol 50 juta. Flu Spanyol itu terjadi tahun 1000 kalau nggak salah ini di tahun 1918 setelah Perang Dunia Pertama. Itu yang mati 50 juta orang. Kok sekarang coba, itu rentetan-rentetan banyak lagi yang kita bisa melihat kejadian-kejadian ini. Nah, kenapa Tuhan izinkan seperti itu gitu loh. Tuhan izinkan seperti itu. Coba saudara perhatikan, kalau saya melihat ini ada satu rancangan yang luar biasa buat manusia itu sendiri. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin manusia sudah mulai menyimpang hidupnya, sudah lebih banyak yang berdosa, Tuhan kasih penyakit. Tuhan izinkan penyakit itu sehingga banyak orang supaya takut bertobat. Enggak bertobat. Saya kasih contoh satu ya. Bukan sesuatu yang ini ya, tapi kalau saudara perhatikan benar-benar, saya bukan ngomong sesuatu yang tidak sopan dalam hal ini, tapi ini benar-benar terjadi gitu loh. Saya kasih contoh dulu, zaman pertama kali penyakit nakal, ya berhubungan seks dengan yang bukan pasangannya, ya lebih banyak pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. Itu pertama dikasih kena, itu namanya gonoru, ya itu GO namanya. Itu sakit itu sempat sakit itu cukup lama, sulit, mempersulit orang. Kemudian setelah sekian tahun ketemu obatnya. Tapi kalau nggak disembuhkan itu akan lebih parah menjadi kusta. Nah kemudian manusia tetap melakukan yang kayak gitu. Kemudian timbul lagi namanya sifilis, ya penyakit sifilis. Nah itu juga yang kena, itu nggak sedikit, banyak sekali yang kena, gitu loh. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya kan? Oke, mungkin sifilis karena ketemunya antibiotik, oke bisa disembuhkan. Saudara bayangkan itu juga makan korban cukup banyak, udah memalukan, makan korban, gitu loh. Untuk apa cuma satu? Sebalik, coba lihat ke belakang itu kebenarannya apa? Kebenarannya kan manusia ini dosa. Nah penyakit itu timbul bukan
Tuhan yang menimbulkan, bukan. Ya. Cuman memang timbul untuk membatasi tingkah laku manusia. Atau kalau mau jujur, itu adalah untuk membentuk kita. Membentuk manusia itu lebih supaya kamu itu hidup lebih benar. Tapi manusia kan tetap nakal umpamanya ya, satu contoh. Manusia itu tetap nakal. Akhirnya apa? Manusia sudah bergaul bebas. Iya kan? Nah, timbul lagi penyakit AIDS yang sulit disembuhkan. Dari mana coba? Nah, saudara bayangkan, semua ini terjadi karena apa? Karena kesalahan, dosanya manusia. Tuhan memberikan peringatan sebenarnya. Saya nggak bilang orang yang jadi korban itu dosa, bukan ya. Nggak, sorry, kita nggak bicarakan hal yang demikian. Tapi yang jelas, setiap penyakit yang membunuh dan mematikan, kejadiannya tadi saya sudah bacakan, itu saudara tahu sampai tahun 2015 kemarin tuh masih ada jenis-jenis penyakit yang ini, ada flu babi, ada SARS, belum saya bacakan di situ. Tetapi itu kan makan banyak korban, gitu loh. Nah, dengan kejadian ini, kalau kita melihat dari tiap-tiap periode itu masih ada juga kejadian-kejadian wabah-wabah atau penyakit pandemi yang menular, yang membunuh, yang membuat orang itu sepertinya jangan Anda harap sudah COVID ini nggak ada lagi. Saya percaya sebelum Yesus datang tetap masih ada. Karena kenapa? Disinilah kita harus, manusia itu dibentuk sebenarnya. Untuk kenapa? Supaya jangan berdosa, jangan melakukan hal-hal yang ini, yang nggak benar gitu loh, ya kan? Nah, membuat kita supaya kita tuh bertobat gitu di dalam hidup kita. Nah, COVID ini pun saya yakin menjadikan kita itu sadar gitu loh ya, sadar bahwa udah hati-hati di dalam kehidupan ini. Tapi ingat ya, sekali lagi bahwa orang yang mati, orang yang dipanggil Tuhan karena COVID bukan dia berdosa ya. Anda harus bersyukur. Itu membuat satu peringatan buat Anda supaya Anda hidup benar di hadapan Tuhan gitu loh. Ya, kita bersyukur kepada mereka yang sudah menjadi pahlawan kita di dalam hal ini gitu. Kita nggak menghakimi mereka, nggak mengatakan mereka salah, tidak. Ya, kita bersyukur karena mereka memberikan contoh. Nah, yang sekarang bagi kita nih secara umum, kalau kamu melihat seperti itu, apakah iman kamu tambah turun, tambah lemah, atau iman kamu harus tambah lebih percaya kepada Tuhan? Itu yang menjadi utama. Kita belajar dari Daud, ya. Kita belajar dari Daud. Coba ya, Daud itu kan gini, seorang yang orang bilang ya adalah seorang gembala, yang digembalakan juga mungkin domba beberapa ekor, gitu loh. Bahkan di dalam keluarganya dia nggak termasuk orang satu hitungan. Ya, waktu dia melihat bangsa Israel dihina, ya, tentara Israel dihina, dia melihat, malah dia bingung. Dia bilang, nah sebenarnya kembali lagi, kalau saudara ngelihat kejadian Daud, ya, bagaimana dia dipandang rendah sama keluarganya sendiri, sama abangnya sendiri, kakak-kakaknya sendiri. Ya. Tapi dengan apakah dia bisa berbalik? Dengan apakah dia mampu untuk melawan Goliat?
Nah kita lihat ada hal-hal yang luar biasa. Coba 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Nah kalau kamu baca, hanya lihat ayat 1 ini, mungkin kita bilang, ya sombong amat si Daud gitu loh. Tapi kalau kamu saudara lihat ayat selanjutnya di ayat 45, ya waktu dia mau ngelawan Goliat, karena dia ngomongnya seperti itu, seluruh orang Israel ketakutan semua karena memang gak punya iman, gak punya kemampuan, ngalami tekanan, bukannya imannya yang bertumbuh, justru lemah. Nah sini saudara, kalau saudara perhatikan waktu itu raja sebelum Raja Saul ya waktu itu aja mandang dia rendah gitu loh. Ya, katanya gini, sebenarnya Raja Saul tuh sempat mandang dia, kamu ini anak kecil aja kok ngelawan Goliat yang gede dan sudah punya pengalaman perang. Coba ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Perhatikan. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tentang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu, perhatikan ya, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jadi artinya gini loh, Allah kita itu adalah Allah yang hidup, sama dengan Allah yang dimiliki oleh bangsa Israel. Nah yang paling penting kalau saudara ngelihat di sini, apa yang membuat dia berani? Ya satu, karena imannya yang luar biasa kepada Tuhan. Harapannya apa bagi keadaan sekarang? Nah, sekarang kita lihat, ya, jangan sampai keadaan musibah ini, pandemi ini membuat Anda lemah. Ya, karena waktu Anda lemah bukan hanya kelemahan kamu pada iman kamu, tetapi imun kamu juga menjadi lemah. Nah itu membuat Anda lebih gampang lagi terserang penyakit itu gitu loh. Nah sekarang mulai balikan, bahwa percayalah bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala-galanya, sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa gitu loh. Tadi kan saya sudah bacakan bagaimana kejadian-kejadian yang tiap berapa, mungkin kalau dihitung hampir 100 tahun itu ada terjadi sesuatu wabah, penyakit. Tapi memang ke belakangan ini mungkin masuk ke dekat-dekat akhir zaman, saya nggak tahu ya. Tapi ada sesuatu yang lebih cepat lagi frekuensinya, artinya nggak sampai 100. Mungkin berapa puluh tahun ada lagi wabah, berapa puluh tahun ada lagi wabah. Jadi wabah COVID, saudara jangan bakal bilang, oh ini hilang saudara aman, belum tentu. Ya, kan kita akan hadapi, cuma kembali lagi kepada satu hal, percayalah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan, pasti Anda menjadi pemenang. Amin.
Ini yang perlu saudara miliki, ya. Jadi dalam keadaan tekanan yang luar biasa, dalam tekanan kemungkinan bisa terjadi sesuatu yang penyakit itu ke kita, yang paling penting, paling utama, iman Anda kepada Tuhan itu jangan pernah hilang. Gitu loh. Saya percaya iman itu juga timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Jangan membuat kita makin lama makin mundur gitu loh. Ini fenomena ini luar biasa ya. Kalau saudara perhatikan, fenomena luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini, lama-lama pun dalam beberapa bulan ini saya perhatikan, kan saya juga punya ini ya, orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang diajarkan, yang mendengarkan firman umpamanya. Rupanya lewat Zoom atau lewat Google Meet sekalipun, atau yang pokoknya sistemnya yang kita pakai IT lah umpamanya, ini udah mulai mencapai titik jenuh. Banyak orang yang nggak pernah serius untuk mendengarkan apa yang sebenarnya yang dia sampaikan hamba Tuhan. Saya jujur, saya beberapa kali dengar Pak Gembala kita, Pak Purba, sama Pak Stephen menyampaikan khotbah-khotbah. Jujur ya, bagus. Ini dua ini saling melengkapi rupanya. Kalau Pak Stephen punya khotbah itu sebenarnya banyak pengajaran-pengajaran yang sebenarnya bagus sekali kalau saudara simak ayat-ayat yang dia ambil, terus sejarah-sejarah yang dia ambil itu luar biasa. Nah Pak Purba kalau saya ngelihat dia itu punya kelebihan luar biasa juga dalam hal menyampaikan kebenaran itu. Dia lebih kepada hal-hal yang spiritual, yang mengajak itu. Hanya kalau saudara perhatikan sekarang yang orang tuh lemah, apa mungkin karena dia tidak di satu tempat, nggak dilihat orang, karena adanya di rumah, jadi mungkin dengar itu hanya yang penting dengar, yang penting orang udah ngelihat muka saya, atau kalau enggak, yang penting kalau di chatnya itu kita tulis, yuk selamat beribadah umpamanya, ya seolah-olah sudah hadir. Ingat, nggak taunya dengar sedikit kabur. Kalau enggak dia pindah ini. Mendingan pindah. Saya perhatikan yang lucu itu nanti dari sini pindah sini, sini pindah sini, sini pindah sini. Nggak ada yang ini. Kapan dia mendapatkan seutuhnya daripada kebenaran firman itu? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, orang itu bertumbuh karena mendengar firman itu. Nah tadi saya bilang dalam situasi yang kayak kita sekarang ini, baiklah supaya iman Anda tetap bertumbuh di dalam kehidupan Anda, situasi ini tetap terjadi. Tetapi janganlah Anda jadi lemah di dalam, jangan Anda jadi mundur ya karena situasi ini. Marilah sama-sama kita tetap aktif ya, tetap aktif ikut di dalam umpamanya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh gereja kita, sehingga ya kita bisa bertumbuh dari kita dengar firman, kita apalagi di sini kita ada doa malam, terus dalam seminggu 2 kali ada firman disampaikan. Nah, ikutilah terus dan belajarlah terus. Kuatkanlah iman kamu. Dari situlah kamu akan jadi pemenang.
Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saudara, mari jangan mundur, terus maju. Saudara harus ingat, 2 minggu yang lalu saya pernah menyampaikan satu hal. Mazmur 91 itu tentang perlindungan Tuhan. Ya, tentang perlindungan Tuhan. Tapi kalau Anda baca firman, terus baca firman itu terus Anda hafalkan, terus Anda mengharapkan ada perlindungan pada Anda, kamu udah salah besar. Kenapa? Karena Anda sudah menjadikan firman itu seperti jimat di dalam hidup Anda. Padahal dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 13 itu bicara Anda dilindungi, disertai dan dinaungin, dijaga, ya, diberkati. Artinya ya, walaupun terjadi di kiri kanan kamu tetap tidak akan terjadi. Tapi syaratnya satu itu apa? Yaitu kamu harus intim sama Tuhan. Mazmur 91 ayat 14-nya coba. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Perhatikan, sungguh hatinya. Hati orang yang tahu firman ini, ya, melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi sebenarnya bukan hanya dihafal. Anda harus hidup intim, dekat dengan Tuhan. Nah, salah satu iman yang bisa bertumbuh di dalam kehidupan Anda, yaitu kamu harus intim dengan Tuhan. Nah, sama, contoh yang sama pun kita ketemui di peristiwa Daud. Saudara lihat, dari sekian banyak saudaranya, kenapa dia yang dipilih? Kenapa dia yang dipilih? Saudara harus tahu. Kalau saudara baca sejarahnya, baca kejadian-kejadiannya, apa yang dilakukan Daud. Daud itu waktu dia menjadi gembala, dia menggembalakan kambing dombanya, dia itu rajin. Rajin apa? Membuat alat-alat musik. Apa yang dia lakukan? Dia memuji-muji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia memuliakan Tuhan di padang gurun. Nah, hasilnya apa? Luar biasa. Ya, orang yang kecil yang tidak dipandang malah dianggap nggak masuk dalam hitungan, justru Tuhan pilih. Kenapa? Karena dia bisa hidup intim dengan Tuhan. Makanya dia dapat perlindungan Tuhan luar biasa di dalam kehidupannya. Terus dia dipilih Tuhan, ya, dari sekian banyak orang. Dari kakak-kakaknya yang juga yang lebih hebat dari dia sebenarnya secara fisik. Tapi saudara lihat, kembali lagi satu hal, bahwa kalau intim dengan Tuhan artinya kita tuh kalau memuliakan Tuhan itu kita bisa intim dengan Tuhan. Itu lebih cocoknya nanti saudara bisa baca dari 1 Korintus 14 ayat 4 itu ya. Itu bagaimana orang yang memuji Tuhan, berbahasa roh, itu sebenarnya orang yang intim dengan Tuhan. Kalau orang intim dengan Tuhan, dia dapat perlindungan dari Tuhan. Amin. Jadi yang bisa saya sampaikan, memang iman itu bertumbuh dari penderitaan tadi, ya. Dengan keadaan kita sekarang itu hampir mirip-mirip seperti itu. Nah, kemudian iman itu timbul karena mendengar firman. Dan yang ketiga, iman itu juga timbul kalau Anda memuji dan menyembah Tuhan. Dan saudara jelas Mazmur 91 dilakukannya kenapa? Ya Anda harus intim, ya. Hatinya melekat kepadaku. Apa sih artinya? Bukankah kita datang, kita tuh dekat sama Tuhan gitu loh. Itu yang paling utama. Nah, caranya gimana?
selain daripada memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan berkati. Ya, saya rasa cukup malam ini saya sampaikan apa yang saudara bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Ingat, jangan sampai iman saudara mundur, maju terus. Tuhan berkati.